Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kelas 7 budaya, 7 bahasa, 7 binika, dan 7 patriot. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Jul di mata pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Disiapkan buku tulis dan pulpennya, nanti jangan lupa dicatat ya apa yang Pak Jul sampaikan. Oke, pagi hari ini kita akan mempelajari tentang letak dan luas Indonesia. Nah, letak dan luas Indonesia itu salah satunya membahas tentang letak astronomis Indonesia. Apa itu letak astronomis? Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada letak lintang dan Nah, ini contohnya ya. Nah, garis bujur vertikal, garis lintang yang horizontal itu ya. Letak astronomis Indonesia itu berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Nah, ini ya, contoh dari letak astronomis Indonesia. 6 derajat lintang utara, itu ya, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, dan 141 derajat bujur timur. Ya, sekarang pengaruh letak astronomis. Nah, yang pertama, Indonesia berada di daerah iklim tropis. Nah, yang kedua, mempunyai penguapan, curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Disinari matahari sepanjang tahun. Dan yang keempat, memiliki hutan hujan tropis. Nah, selain itu, akibat dari letak bujurnya ya, tadi kan 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Karena letak bujurnya, Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Yang pertama, WIB, waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Nah, sekarang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis adalah letak suatu wilayah yang kaitannya dengan wilayah lain. Nah, letak geografis Indonesia adalah terletak di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, pengaruh letak geografis. Nah, pengaruh letak geografis Indonesia yang pertama, posisi silang mendukung kegiatan perdagangan Indonesia. Adanya musim kemarau dan penghujan akibat dilalui dua angin, yaitu muson barat dan muson timur. Yang ketiga, Indonesia beriklim laut sehingga sering terjadi hujan orograf. Nah, posisi silang ini mendukung kegiatan perdagangan Indonesia. Jadi memang gara-gara posisi ini Indonesia itu menjadi lalu lintas yang strategis perdagangan internasional. Nah, adanya musim hujan dan musim kemarau di Indonesia itu diakibatkan karena uh, oleh angin muson barat dan muson timur. Nah, ini cuplikan video angin muson barat atau ketika Indonesia sedang mengalami musim hujan. Nah, itu ya, panahnya perhatikan dari utara ke selatan. Nah, ini sebaliknya dari selatan ke utara. Ini musim kemarau atau disebut juga angin muson timur. Hmm. Nah, ini Indonesia juga beriklim laut, makanya terjadi yang namanya hujan orografis. Nah, kelihatan nggak itu? Nah, hujan orografis ya. Nah, karena memang wilayah Indonesia yang eh,
sebagian besar itu laut. Nah, hujan orografis. Nah, letak geologis Indonesia. Nah, letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada di bumi. Nah, letak geologis Indonesia, ya. Indonesia itu merupakan bagian dari dua rangkaian pegunungan besar di dunia, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Lalu yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu lempeng Eurasia. Eurasia itu singkatan dari Eropa dan Asia, ya. Lalu lempeng Indo-Australia dan lempeng Pasifik. Yang ketiga, Indonesia terletak pada tiga daerah, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan daerah Laut Pertengahan. Habis ini akan Pak Jul tampilkan cuplikan videonya. Nah, ini ya. Nah, pegunungan dua pegunungan, yaitu Mediterania dan Pasifik. Nah, pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, itu. Nah, ini Indonesia terletak di tiga lempeng benua, ya, lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Nah, itulah kenapa Indonesia sering terjadi gempa bumi. Hmm. Indonesia juga terletak di tiga daerah, yaitu Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Coba perhatikan itu dangkalannya, Dangkalan Sunda, Dangkalan Sahul, dan Laut Pertengahan. Nah, pengaruh letak geologis ada tiga, yaitu Indonesia banyak gunung api sehingga tanahnya subur. Nah, yang kedua karena letak lempengnya. Nah, Indonesia berada pada jalur gempa sehingga rawan terjadi gempa bumi. Yang ketiga, wilayah Indonesia dibagi menjadi tiga bagian persebaran flora dan fauna, yaitu Asiatis, Peralihan, dan Australis. Nah, ini ya. Nah, garis Wallace, garis Weber, catatnya itu ya. Garis Wallace, garis Weber. Indonesia, ya. Wilayah Indonesia terdiri atas satu daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, jadi memang Indonesia itu lebih luas wilayah perairannya atau lautnya lebih luas ketimbang daratannya. Oke, cukup sekian Pak Jul pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.